Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernisa G dari kelas PGSD 3H. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan berbahasa. Nah, keterampilan berbahasa adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa. Keterampilan berbahasa terdiri dari 4 aspek. Aspek yang pertama ada keterampilan menyimak, yang kedua ada keterampilan berbicara, yang ketiga ada keterampilan membaca, dan yang keempat ada keterampilan menulis. Yang keempat aspek ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, ada yang bersifat reseptif dan ada yang bersifat produktif. Keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif adalah keterampilan berbahasa dalam menangkap atau memahami informasi yang telah disampaikan. Dapat meliputi keterampilan menyimak dan keterampilan membaca. Nah, menyimak adalah kegiatan mendengarkan dengan penuh perhatian serta pemahaman akan sesuatu yang diucapkan atau dibacakan oleh seseorang untuk mendapatkan informasi. Sedangkan membaca adalah proses pemahaman terhadap lambang-lambang tulisan serta kegiatan memperoleh pesan, pengetahuan, atau informasi kepada pembaca melalui media tulisan. Kemudian ada keterampilan berbahasa yang bersifat produktif adalah keterampilan berbahasa dalam menyampaikan informasi yang meliputi keterampilan berbicara dan keterampilan menulis. Berbicara adalah kemampuan dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, dan menyampaikan pikiran, gagasan, serta perasaan seseorang terhadap orang lain. Kemudian ada menulis. Menulis adalah kemampuan seseorang dalam mengemukakan gagasan pikirannya kepada orang lain menggunakan media tulisan. Nah, keempat aspek tersebut saling berhubungan. Yang pertama, hubungan antara menyimak dan berbicara. Yang kedua, hubungan antara menyimak dan membaca. Yang ketiga, ada hubungan antara berbicara dan menulis. Dan yang keempat, hubungan antara membaca dan menulis. Yang pertama, hubungan antara menyimak dan berbicara. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan menyimak tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan berbicara. Tidak mungkin orang menyimak jika tidak ada orang yang berbicara. Begitu pula sebaliknya, tidak mungkin orang berbicara tanpa ada yang menyimak. Nah, dua kegiatan ini saling melengkapi menjadi komunikasi lisan, seperti dalam bercakap-cakap, diskusi, bertelepon, tanya jawab, dan interview. Yang kedua, hubungan menyimak dan membaca. Menyimak dan membaca berhubungan erat karena keduanya merupakan sarana untuk menerima informasi dalam kegiatan komunikasi. Perbedaannya ya terletak dalam jenis komunikasinya. Menyimak berhubungan dengan komunikasi lisan, sedangkan membaca berhubungan dengan komunikasi tulis. Yang ketiga, hubungan berbicara dengan menulis. Berbicara dan menulis keduanya digunakan untuk menyampaikan informasi. Dalam berbicara dan menulis dibutuhkan kemampuan menyandikan simbol-simbol lisan dalam berbicara dan simbol-simbol tertulis dalam menulis. Yang keempat, hubungan antara membaca dan menulis, yaitu membaca adalah merupakan proses awal yang melatih dan meningkatkan keterampilan bahasa lisan sehingga mampu mengembangkan keterampilan bahasa tulis dalam bentuk karya sastra. Itulah tadi penjelasan saya mengenai keterampilan berbahasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.